puji Tuhan semua. Ya, kita akan memulakan ibadah kita malam ini. Tapi terlebih dahulu kita mau hari ini kita masih dan kita akan terus untuk memperlihatkan kelahiran yang ke dalam hati kita, bahkan ke dalam hidup kita. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan Raja Damai yang tidak datang ke dalam hati kita, bahkan di dalam ibadah kita. Besar itu sudah turun. Sang besar turunlah. Waktu terasa di medan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia ini, bahkan ke dalam dunia kita selamanya. Dari
selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan hari ini kita tidak berada di kota Daud, kita berada di kampung Sunduran, tapi kita dapat merasakan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Seorang anak yang hidup kita semua terang kita lambang pemerintahan bersama-sama kita memperingati kelahiran Yesus dalam hidup kita. Kita katakan, kita seorang yeah.
lagi kita berhimpun semua di tempat ini. Mungkin saya ada yang tertinggal di rumah kan? Saya dapat sebagai kecil pun ada melatih suku puji Tuhan. Anak cuma nomor kita ada. Semoga esok babynya baik-baik. Amin. Semua kita yang berhimpun bersama lagi. Mari berdoa.
berdirinya sisa berat yang yaitu Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya pikir-pikir saya ingin membawa di dalam Matius kelahiran Yesus itu, tetapi kita sudah mengetahui bagaimana Yesus itu lahir. Bukan lahir daripada hubungan suami istri, tetapi Yesus lahir melalui seorang perawan yang suci bernama, siapa namanya? Maria. Kenapa Tuhan memilih Maria, sedangkan dia baru bertunangan, belum lagi kawin? Tetapi kenapa semuanya itu terjadi? Karena dia adalah seorang perawan yang suci, belum kena sentuh. Menurut membuat sayang.
menurut nubuat Yesaya ini. Dia berkata di situ apa? Kita baca sama-sama. Sebab sudah jumpa kan? Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Tuhan di sini yaitu siapakah yang membawa damai itu? Adalah seorang anak yang telah lahir untuk kita semua. Siapakah yang layak menerima pendamaian itu? Orang-orang percaya pada kuasa dan keajaiban Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa orang-orang yang percaya Tuhan itu adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Percaya pada Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Anugerah yang Tuhan berikan yaitu pendamaian, kesabaran, ketenangan, dan karya penyelamatan. Sudah menunjukkan bagaimana kita harus berhasil di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita perlukan pendamaian itu dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita perlukan kesabaran di dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memerlukan ketenangan di dalam setiap pribadi kita pada saat ini. Dan terutama sekali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus menerima karya keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu seorang anak ini dia disebut penasihat yang ajaib. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus mendengar nasihat firman Tuhan ini. Dan kedua, yaitu kita harus mengakui bahwa Allah itu Bapa yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Raja kita. Dia adalah yang memberi pendamaian kepada setiap kita. Tidak mungkin kita boleh hidup dalam dunia ini tanpa pendamaian. Tidak mungkin kita boleh hidup dalam dunia ini tanpa Bapa yang kekal. Tidak mungkin kita hidup dalam dunia ini tanpa karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi apa yang kita harus lakukan pada saat ini, yaitu kita harus punya hati yang tetap percaya pada Tuhan. Kita punya hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai sesuatu hubungan intim dengan Tuhan. Karena bagaimana kita harus ada hubungan dengan Tuhan melalui setiap permohonan doa kita, melalui setiap pembacaan firman Tuhan kita, melalui kita mendengar firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, di bawah kolong langit ini nama Tuhan harus kita tinggikan. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu, bahwa karya keselamatan tidak ada kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di bawah kolong ini bilangnya apa? Tidak ada nama lain selain nama Allah, selain nama Tuhan yang harus kita sembah, muliakan di dalam kehidupan kita. Hanya nama Tuhan saja yang kita sembah dalam kehidupan kita, dan karya keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, kita harus selalu mendengar suara Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun rintangan, masalah yang coba menghalang kehidupan kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingat khotbah minggu lalu, apa yang dia katakan? Bahwa selamanya Yesus, sekali Yesus selamanya, sekali Yesus selamanya, sekali Yesus selamanya. Jadi tidak ada nama lain dalam di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus saja.
Selagi kita hidup, selagi itu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau bilang iman itu selagi hidup, agi ngalaban bilangnya. Jadi selagi hidup, selagi berjuang. Jadi mari kita berjuang. Saya tidak betul nggak itu orang iban? Ada orang iban? Ngamla itu. Ngam. Jadi dia bilangnya selagi kita hidup, selagi itu kita berjuang. Jangan pula selagi kita hidup, selagi kita melawan. Nah, apa artinya itu? Kan? Kalau firman Tuhan bilang begini, kamu melawan juga bukan begini, kan? Nah, tetapi apa yang dikatakan itu, selagi kita hidup, selagi itu kita berjuang untuk mengejar keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Saya bukan orang iban, tapi itu sejak saya hafal. Nah, jangan, kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, jangan coba-coba menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar apa yang kita perlukan. Betul kan? Betul. Nah, tetapi kalau semakin kita mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita, semakin kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu dekat dengan kita, kata firman Tuhan itu. Tuhan itu dekat dengan kita, dan bilang, kenapa Tuhan itu dekat dengan kita? Karena kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita selalu mendasarkan firman Tuhan di dalam hubungan kita, hubungan keluarga kita, hubungan suami istri kita, hubungan kawan-kawan kita. Karena kenapa? Firman Tuhan mengajar kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan ini, bahwa yang memberi damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita bukan dunia ini, tetapi Yesus yang memberi kita sukacita, memberi kita ketenangan, memberi kita kedamaian, memberi kita kesabaran, dan memberi kita karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan firman Tuhan kita pada malam ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar dunia membenci kita, tapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Tetapi Dia sentiasa taat setia menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi kita ungkapkan dengan penuh semangat tema taburan kita selama Yesus. Saya akan sebut sekali Yesus, dan jemaat semua katakan selamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Benar Tuhan. Waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada.
Kami habiskan untuk menghabiskan dari udara kita. Kalau tanpa penyertaan Tuhan kami tidak akan apa-apa. Tapi sekarang kuaja. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, katalah orang yang takut padamu. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Berbahagia orang yang takut padamu. Berbahagia orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat berlaku hari ini esok dan selamanya. Mari kita curahkan berkat, curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan berkat dalam kedatangan. Mari kita curahkan berkat dalam hidup, curahkan kasih.
Kau Yesus Tuhan, katakan kau berubah. Tak kasihku padamu, kau hidup lamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, kau hidup lamanya. Ku senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, selamat yang kiranya bertuang malu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, Kristus, mari kita sama. I wanna wish you a Merry Christmas.
mengalir pasamu, nyalakan hatimu, ku nyanyi berjuang pasamu, nyalakan hatimu, ku nyanyi akan kau terjadi. Ayo teman-teman, besok mana rumputnya? Lepas terlepas, sebab tak terhempas, nama Yesus berbenah, nama Yesus jabatan, berhenti, berhenti sampai tadi. Sudah tinggi jabatan, sudah ada namanya. Roh Kudus membaca setiap hari. Tiada terjadi bisa terjadi. Mengalir padamu, nyalakan hatimu, ku nyanyi berjuang pasamu, nyalakan hatimu, ku nyanyi sama-sama kita mengucapkan Hari Natal dan Tahun Baru 2026 dengan kiraan 1, 2, 3. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Sekian.
bisa lanjut